Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami ucapkan di kehadirat-Mu Bapa. Kami sudah merasakan kasih-Mu. Dalam satu malam ini boleh kami Tuhan tidur nyenyak. Dan pada pagi ini bangun dalam keadaan sehat. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom buat Bapak Ibu dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita dalam pagi ini, biarlah kita dulu mendengarkan renungan harian dari HKBP Jambi, Rabu tanggal 22 Oktober 2025. Diambil dari Wahyu 3 ayat 11. Begini dikatakan ayat tersebut. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekian pembacaan nats kita. Tema kita mengatakan mahkota kehidupan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mempertahankan adalah lebih sulit dari memperoleh. Itu hal yang akan menjadi kesimpulan bagi yang sudah memulai sesuatu. Memang untuk memulai sesuatu dibutuhkan kerja keras yang tidak sedikit. Ada banyak ujian dalam perjalanan, dan untuk bisa mempertahankan apa yang telah kita raih, apa yang butuh atau apa yang kita butuh semangat pantang menyerah, dan seringkali dibutuhkan usaha keras yang lebih lagi dari sebelumnya. Beberapa kali manajer tim sepak bola terkenal pun berkata demikian. Beberapa kali manajer tim sepak bola terkenal pun berkata demikian. Merebut mahkota juara atau piala tidaklah lebih mudah ketimbang mempertahankannya tahun depan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan hari ini, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini pesan penting yang tentu berlaku juga bagi kita semua. Hari-hari yang kita hadapi sungguh sulit. Ada begitu banyak godaan sepanjang perjalanan hidup kita yang siap membuat kita keluar dari rel yang benar.
Jika tidak hati-hati, saudara-saudaraku, setiap saat kita bisa terpeleset dan terjerumus jatuh ke dalam jebakan iblis. Akibatnya apa? Akibatnya mahkota kehidupan pun akan lepas dari kita. Dalam Ibrani kita sudah diingatkan agar tetap dengan teliti melihat segala sesuatu, agar jangan sampai hanyut terbawa arus. Dan bahkan dikatakan Ibrani 2 ayat 1 dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dan bahkan di Ibrani 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan, memberikan pesan bagi kita agar kita jeli melihat jalan kita ke depan. Sepanjang Alkitab kita melihat bagaimana firman-firman Tuhan disampaikan, baik lewat perantaraan malaikat, para nabi, dan langsung oleh Kristus sendiri. Bahkan bukan sendiri telah menguatkan kesaksian-kesaksian yang telah tertulis itu lewat berbagai tanda dan mukjizat. Dalam begitu banyak kesempatan Tuhan telah menyatakan kasih-Nya, juga membagi-bagikan berbagai pemberian, termasuk tentunya keselamatan kekal dari Allah, dari Roh Allah sesuai kehendak Tuhan sendiri. Menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi adalah sebuah langkah awal yang besar. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya sampai di situ saja. Dan selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, penting pula bagi kita untuk mempertahankan apa yang telah kita awali agar kita mampu melewati ujian, melewati cobaan atau godaan yang akan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, ada firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita untuk menguatkan kita melalui perjalanan hidup kita. Semua itu jelas akan memperkuat kita agar tetap tegar dalam menghadapi ujian demi ujian yang akan terus datang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bertahan dalam berbagai ujian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itu yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12. Karena itu hendaklah tetap bertekun dalam doa, dan tetaplah isi diri kita dengan firman-firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan isi firman-firman-Mu ini di dalam hati kami, supaya kami Tuhan bisa tegar kuat di dalam apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, suka duka, supaya kami tetap kuat, supaya kami bisa tegar. Biarlah Tuhan yang selalu tetap memberikan Roh-Mu kepada kami, supaya kami Tuhan bisa untuk menjauhkan segala iblis yang mau menggoda kami, supaya kami jangan kalah. Apabila Roh-Mu tetap bersama kami boleh untuk melalui apapun perjalanan dan seberat apapun, karena Engkau sudah memberikan tenaga bagi kami. Terima kasih Yesus. Dan pada saat ini biarlah anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, biarlah Tuhan menuntun, biarlah Tuhan memberikan apa yang mereka pinta, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Biarlah Tuhan menguatkan hati mereka, biarlah Tuhan tetap memperkuat iman mereka, supaya mereka tetap setia kepada-Mu
dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Yesus, begitu banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni kami agar kami semakin layak menjadi anak-anak-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Amin. Shalom buat saudara kami.